Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Galang, asal Sulawesi Tengah, prodi teknologi informasi. Nah, saya akan membahas revolusi digital, sistem operasi dan Linux. Memahami fondasi teknologi komputasi modern untuk membangun karir yang kuat. Nah, di era digital seperti sekarang, teknologi berkembang sangat cepat setiap tahun. Selalu ada inovasi baru yang membuat komputer semakin kuat, efisien, dan cerdas. Nah, mari kita bahas satu persatu agar kita bisa memahami bagaimana teknologi ini saling berkaitan dan membentuk dunia komputasi modern yang kita gunakan setiap hari. Nah, perkembangan mutlak perangkat keras keras teknologi hardware terbaru mendorong kemampuan komputasi ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Kemungkinan yang mengurusi data dengan kecepatan multiplexing dan fungsi. Nah, sedangkan perangkat keras itu dibagi menjadi tiga, yaitu multi-core CPU, SSD teknologi, dan CPU computing. Nah, sedangkan multi-core GPU, multi-core CPU yaitu proses paralel untuk performa maksimal. Nah, esensi teknologi yaitu kecepatan transfer sekali lebih cepat dari HDD. Kalau GPU computing, akselerasi tidak hanya gaming, tapi AI dan machine learning. Nah, itu beberapa perangkat terbaru menjadi untuk perangkat utama komputasi modern antara lain. Mari kita lanjut. Nah, CPU multi-core plus single revolusi pemrosesan. Nah, dulu komputer hanya memiliki satu inti proses atau yang disebut single core. Arti komputer hanya bisa melakukan satu tugas besar pada satu waktu. Sekarang hampir satu CPU modern sudah multi core, bahkan ada yang sampai 64 core. Setiap inti core bisa bekerja secara paralel atau bersamaan, sehingga membuat komputer mampu menjalankan banyak aplikasi tanpa melambat. Misalnya ketika kita membuka browser, menggunakan musik dan mengedit video secara bersamaan, semua itu bisa dilakukan berkat teknologi multicore. Nah, multicore yaitu multicore yaitu circle metropolitan paralel, tugas dijalankan bersamaan, performa 4 sampai 6 kali lebih tinggi, ideal untuk aplikasi modern. Sedangkan single core, satu inti pemrosesan, tugas dijalankan sekuensial, keterbatasan kecepatan clock, konsumsi daya lebih rendah. Mari kita lanjut lagi. SSD vs HDD, revolusi penyimpanan data. Berikut perkembangan besar yang terjadi pada penyimpanan data. HDD adalah teknologi lama yang menggunakan piringan pengetik dan kepala baca tulisan mekanik, sedangkan SSD tidak memiliki bagian yang bergerak. Ia menyimpan data di chip memori mirip seperti flash disk, tetapi jauh lebih cepat. Kecepatannya bahkan bisa 10 kali lebih lambat dari HDD. Hasilnya, komputer dengan SSD bisa booting hanya dalam beberapa detik dan membuat aplikasi hampir seketika. Nah, SSD telah mengubah cara kita menyimpan dan mengakses data dengan kecepatan yang drastis lebih tinggi. Nah, misalkan kecepatan baca SSD 100 kali lebih cepat dari HDD generasi terbaru, sedangkan respon time HDD 50 ms jauh lebih lambat untuk intersave teks. Nah, daya tahan SSD 5 kali lebih tahan lama tanpa bagian mekanik. Nah, CPU lebih dari sekadar gaming. CPU telah berkembang menjadi akselerator yang sangat powerful, tidak hanya untuk grafis, tetapi juga untuk artificial intelligence, machine learning, dan cognitive computing yang memerlukan pemrosesan paralel masif. Nah, GPU lebih dari sekedar gaming, dibagi menjadi tiga, yaitu graphics rendering, pemrosesan visual real time untuk game dan aplikasi 3D, sedangkan AI dan deep learning mempercepat training model neural terus berkali-kali lipat. Nah, kalau scientific computing, simulasi fisiologi dan keuangan bersih tinggi. Nah, selanjutnya kini bukan hanya untuk menampilkan grafik atau bermain game. CPU juga memiliki ribuan core kecil yang dapat menjelaskan kehitungan paralel dengan sangat cepat. Oleh karena itu, CPU sekarang menjadi tulang punggung artificial intelligence, machine learning, dan data
skensi, misalnya melatih model AI seperti ChatGPT atau mengenali wajah dan kamera ponsel. Semuanya dilakukan dengan bantuan GPU. Jadi perkembangan Oculus tidak hanya membuat komputer lebih cepat, tapi juga membuat jalan bagi inovasi seperti AI, cloud computing, dan Internet of Things. Nah, evolusi sistem operasi di era digital. Sistem operasi telah bertransformasi dari penambah sumber daya lokal menjadi akselerator ekosistem komputasi global, mencakup desktop, mobil cloud, dan edge computing dengan miliaran perangkat yang terkoneksi. Nah, evolusi sistem operasi di era digital dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan luar desktop dan mobile. Nah, lapisan menengah Surface dan cloud, dan inti dominasi Linux. Nah, sedangkan lapisan luar desktop dan mobile yaitu Windows, Macintosh, dan Linux, Android, dan iOS. Dan sedangkan lapisan menengah Surface dan cloud yaitu Linux, Kubernetes, orkestrasi skala besar. Nah, sedangkan inti dominasi Linux yaitu kernel dan sistem terbuka. Nah, tren sistem operasi desktop, mobil, dan server. Nah, dibagi berapa bagian di situ. Saat ini Android menjadi sistem operasi paling populer di dunia. Nah, tren sistem operasi desktop, mobil, dan server. Saat ini Android menjadi sistem operasi paling populer di dunia karena digunakan di miliaran ponsel. Populer di dunia karena digunakan di miliaran ponsel. Di sisi lain, Windows masih mendominasi komputer pribadi. Namun sebaliknya, Linux diam-diam menjadi raja di dunia server dan data center dan cloud. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, mengapa profesional IT harus mengenal Linux. Nah, studi kelas mengapa Linux dominan di server dan cloud. Linux sudah menjadi tulang punggung infrastruktur internet global karena stabilitas luar biasa, skalabilitas tinggi, dan model open source yang memberikan kombinasi pada sesuai kebutuhan enterprise paling dibanding sekalipun. Linux adalah sistem operasi open source yang pertama kali dikembangkan di Linux Torvalds pada tahun 1991. Ini Linux menjadi salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi. Nah, sedangkan studi dibagi 4 bagian, yaitu open source dan transparan, stabilitas 99% optim, dan skalabilitas unlimited, dan efisiensi sumber daya. Nah, sedangkan open source dan transparan yaitu kode terbuka memungkinkan audit keamanan dan optimasi tanpa batas vendor. Nah, sedangkan stabilitas 99% optim, sistem yang dapat berjalan bertahun-tahun tanpa beralih besar. Dengan stabilitas ultimate mulai dari embedded devices hingga subkomputer terbesar dunia. Nah, efisiensi sumber daya, overhead minimal, kemungkinan lebih banyak containerization dan virtualization. Nah, nah, Linux kemudian esensial untuk para IT masa depan. Itu menguasai Linux bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan fundamental bagi profesional IT modern yang ingin berkontribusi dalam industri cloud computing, cybersecurity, DevOps, dan pengembangan software yang terbersih di dekade mendatang. Nah, Linux dibagi empat bagian, yaitu fondasi Linux fundamentals dan intermediate, sistem administration, dan advanced DevOps dan cloud, dan expert optimization dan security. Nah, sedangkan fondasi Linux fundamentals yaitu pahami file system, permissionless, dan self-scripting, dan command line master. Nah, intermediate sistem administration kelola user
network dan troubleshoot production system dan administrative dan code Docker, Kubernetes, C atau CD, pipelines dan infrastruktur AS code. Express Express dan optimisasi dan security karena coding security heading dan performance performance optimasi untuk interface. Nah, sudah implementasi adalah yang lebih berkembang sistem operasi yang semakin optimis dan dimunasi Linux menciptakan landasan sempurna untuk karir IT yang berkelanjutan lanjutan profesional yang menguasai fondasi ini akan memimpin transformasi digital dekade mendatang. Nah, sedangkan masa depan komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu investasi pada skills, pemahaman mendalam, dan adaptasi berkelanjutan. Nah, sedangkan investasi pada skill yaitu Linux Cloud Platform dan Automation Cloud. Nah, sedangkan pemahaman mendalam yaitu hardware, fundamentals, dan OS dan arsitektur. Nah, sedangkan adaptasi berkelanjutan yaitu teknologi terus berkembang, pembelajaran tidak pernah berhenti. Nah, sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi hardware membuat komputer semakin cepat dan efisien. Evolusi sistem operasi menjadi teknologi bisa hadir sebagai perangkat, dan Linux menjadi fondasi utama bagi teknologi modern seperti server, cloud, dan AI. Dan dengan memahami ketiga hal ini, hardware, OS, dan Linux, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mencipta dan penggerak inovasi masa depan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.